Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan, membawa keberkahan, dan membawa kedamaian dalam menjalankan aktivitas keseharian. Semoga yang mengalami kesusahan segala mendapat kemudahan, yang mengalami sakit semoga disembuhkan. Hari ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Subang, Bagya Milangkala yang ke-77. Tentunya usianya sudah sangat tua, 77 tahun. Banyak hal yang harus segera kita berlari. Orang Subang bilangnya ngabret di bawah kepemimpinan Kang Ray untuk melakukan pembenahan secara total. Membenahi birokrasi agar lebih melayani, bukan birokrasi yang dilayani. Membenahi infrastruktur jalan yang di beberapa wilayah sangat buruk dengan mengoptimalkan belanja daerah, diutamakan untuk belanja transportasi publik, yaitu belanja pembangunan jalan. Kemudian juga membenahi tata ruang, karena ada kesalahan dalam penyusunan tata ruang di periode yang lalu, mengakibatkan Subang menjadi berantakan. Wilayah utara berantakan, sawah-sawahnya berubah menjadi kawasan pemukiman, sehingga mengancam ekosistem pangan. Di sebelah selatannya juga areal perkebunan berubah menjadi bangunan-bangunan tak beraturan. Dulu hamparan teh yang hijau dan indah, hari ini berubah menjadi bangunan-bangunan kumuh dan bangunan-bangunan yang tidak memiliki makna filosofi, makna histori bagi kehidupan. Sehingga keindahan ke arah Ciater, arah Lembang hari ini sirna, hanya tinggal beberapa luas saja. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan juga penataan pengelolaan sampah. Kebersihannya agak berat, yang harus segera dibenahi, sampahnya harus segera dibenahi. Tiap desa dan kelurahan harus membuat sistem pengelolaan sampah mandiri. Dan kemudian juga apa yang harus kita lakukan lagi di Kabupaten Subang, segera membenahi kampung-kampung nelayan. Daerah-daerah menjadi tempat produksi, sentra produksi perikanan harus terus didorong karena Subang memiliki kelengkapan. Memiliki daerah yang dingin, memiliki daerah yang panas, punya gunung, punya laut. Menata kembali perkebunan nanas yang menjadi sentra produksi masyarakat Subang di sebelah selatan, dengan membuka ruang kembali perkebunan, tidak berebut dengan areal penambangan, dan bencana terus terjadi. Yang lebih aneh, di daerah-daerah selatan Subang hari ini banjir, padahal banjir itu rata-rata di utara. Artinya ada ekosistem yang rusak, ada tata kelola lingkungan yang rusak, diakibatkan oleh tata kelola pemerintahan yang rusak. Untuk itu, selamat berjuang buat Kang Ray dan Kang Agus Maskur untuk melakukan penataan terhadap Subang, sehingga di ulang tahun ke-77 ini menjadi tahun Subang mengalami kebangkitan menuju kemajuan. Itu yang saya harapkan. Subang ngabret, tandang Makalangan, jaya di Buana. Buat Pak Luki Hakim, Bupati Indramayu, saya mengucapkan terima kasih telah kembali ke Indonesia, kembali ke Indramayu, dan telah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri. Dan yang paling utama adalah Pak Bupati Indramayu secara terbuka mengakui kesalahan. Dan itu adalah sikap yang sangat baik untuk seorang pemimpin. Teruslah bekerja, teruslah berkarya, perbaiki berbagai kekurangan, sempurnakan apa yang harus disempurnakan. Indramayu tantangannya berat, infrastrukturnya masih sangat buruk, masyarakatnya, pendidikannya harus terus ditingkatkan, kebersihan lingkungannya harus terus diutamakan, dan layanan birokrasinya harus terus dimaksimalkan. Kemiskinannya harus segera diatasi, pendidikan yang harus menjadi tulang punggung utama di Indramayu. Dan yang paling dekat adalah mari kita sama-sama selesaikan masalah penyapu koin, karena itu menyangkut citra dan harkat martabat sebuah wilayah. Kolaborasi adalah syarat kita untuk membangun kemajuan Indramayu. Selamat bekerja Pak Luki Hakim, terus melangkah, jangan pernah menyerah. Wah, yang tambangnya ditutup ya. Tapi kan tahun ini harus elektrifikasinya selesai. Datanya sudah ada. Berapa jumlah orang Jabar yang belum punya listrik? 121.000. 121.000. Indonesia merdeka sudah berapa puluh tahun?
Indonesia merdeka 45, sekarang tahun berapa? 2025, jadi 80 tahun. Bapak lupa Indonesia sudah merdeka. 80 tahun masih ada 120.000 warga yang tidak punya listrik. Saya lihat ada dua kategori. Kategori pertama memang tidak punya untuk bayar. Kategori kedua jaringannya yang belum masuk karena kehalang oleh hutan, kebun. Yang jaringannya belum masuk ada berapa? Itu masih belum. Loh. Sekarang inventarisasinya setahun sekarang ya. dengan aparat desa. Yang belum masuk nanti jaringannya pasang itu aja, Yang solar cell PLTS. aja. Yang penting orang punya listrik. Atau kalau nggak solar cell ya udah kita beli mesin ini aja, beli mesin. Syukur-syukur kalau bisa sudah tenaga sampah. Itu bisa tuh. Gas kan energi kan. Di rumah saya itu kandang sapi saya sudah bisa ngalirin gas CRT. Biogas. Bayangin kalau setiap daerah nanti ada sapi, sapinya melahirkan pupuk organik, kemudian gasnya masuk ke rumah, efisien. Gitu, Pak. Ya. Ibu menyala. Barusan ada posting di Sukabumi, tapi saya sudah minta Kasatpol PP dan Bupati yang tambang kemudian menguruk sawah warga, kasihan. Yang tambangnya pasti orang luar, bukan orang Sukabumi. Nanti dikoordinasikan ya, tutup aja udah ya. Ya, Disnaker. Nih Pak Sekda, nih Disnaker. Ya. Disnaker eksinya jangan hanya waktu demo, Pak. Ya. Itu sistem ketenaga kerjaan. Ya. Hari Sabtu paparan ya. Ya. Jadi orang nggak usah melamar kerja lagi. Otomatis. Dan kita suarakan tidak boleh ada pembatasan usia bekerja ke pemerintah pusat. Nggak boleh. Usia bekerja 45 ya? Di swasta. Enggak, di swasta tuh ada batasan usia. Penerimanya ada batasan usianya. Kenapa? Bisa jadi orang lebih tua itu lebih rajin. Gitu, Pak. Itu. Sistemnya harus jalan. Jangan hanya demo, tenaga kerja bagiannya. Jangan dong. Setahun sekali, setahun sekali. Jadi di Jawa Barat nggak ada. Terus kemudian pungli tenaga kerjaan. Itu loh Pak, 10, 20, 30. Kasihan. Harus ada aksi yang nyata. Begitu. Ulah ngiluan deh. Sebab di beberapa ya di oknum Disnakernya ada yang ikutan. Di Konoha itu Pak? Ya, bukan. Nggak boleh bilang negeri Konoha, nggak boleh. Itu negeri kita, Pak. Oke, hari ini lagi di Lanud R. Surya Dharma Kalijati. Pangkalan TNI AU kalau kata istilah saya waktu SMP. Saya dulu sekolah SMP di sini, sering jalan kaki sini. Komplek yang favorit biasanya perwira tuh dulu Garuda. Nah, ciri komplek favorit itu anak-anak perwira, saya diajakin nonton video. Yang gede-gede itu zaman dulu itu komplek Garuda. Nah, hari ini saya menyampaikan selamat ulang tahun buat seluruh jajaran TNI Angkatan Udara. Khususnya sahabat-sahabat saya yang ada di Lanud R. Surya Dharma Kalijati. Semoga selalu terus melayani rakyat Indonesia, melayani keamanan dan kenyamanannya, dan terus menjadi prajurit profesional yang menjaga angkasa Indonesia. Dengan harapan, kalau di laut, ada laut yang disertifikatkan. Kalau di sungai, ada sungai yang disertifikatkan. Kalau udara, insya Allah nggak akan ada udara yang disertifikatkan. Salam untuk semuanya. Semoga semakin profesional mengabdi pada negeri, keluarganya makin sejahtera. Amin. Saya hari ini juga akan menyampaikan ulang. Saya minta maaf pada seluruh jajaran pejabat Provinsi Jawa Barat, pada Pak Wakil Gubernur, pada Pak Sekretaris Daerah, pada Kepala Badan Dinas Kantor, semua sampai staf. Ini pertama kali semenjak dilantik saya jadi gubernur, ngasih arahan di apel. Dalam orang bilangnya halal bihalal. Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif, anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut,
ditepuk tanganin, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau begitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan. Maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di situ. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1. Perlindungan. 2. Advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Karena itu maka saya mohon maaf kalau bobot anggaran hari ini dirubah. Dirubah untuk apa? Diperbanyak klaster-klaster pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru apa? Infrastruktur, klaster baru. Kemudian industrialisasi, kita menjadi motivator dan eksekutor malah. Misalnya kasus Biawa ini di Subang lama sekali. Kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit tol yang biasanya berlama-lama, ketemu menteri hanya 5 menit selesai. Setelah itu apa harapannya? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ini orang-orang bisa kerja. Problem apa lagi? Sengketa tanah. Sengketa tanah apa lagi? Percaloan dalam pembebasan tanah. Harga yang 500 dirubah menjadi 5 juta. 5 juta ditawar 10 juta. 10 juta ditawar lagi 20 juta. Kalau model begini, mana ada investasi masuk? Mau melahirkan pengangguran? Tidak. Saya berikan solusi lagi. Solusinya apa? Seluruh pemilik tanah bertemu dengan yang beli. Gubernur menghadiri, Kapolres yang setempat menghadiri, Kapolsek menghadiri, Dandim menghadiri, dan Ramil menghadiri, Bupati menghadiri. Lihat mereka bertransaksi. Lakukan secara terbuka. Boleh divideokan, boleh di YouTube-kan, semua orang biar tahu. Dan kemudian setelah itu advokasi warganya. Setelah punya duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, arahkan pada aspek yang produktif. Kenapa? Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat, setelah itu warganya jatuh miskin. Ini rombongan Junet. Kan? Sebagai pegawai apa di provinsi? Saya mandor, Pak. Mandor. Mana? Ya, Pak. Iya pegawai. Kade ulah mandor kuat ya. Gawe kenor dahar kuat. Benar tak? Ya, ini seluruh jalur saya instruksikan seluruh pegawai yang menangani kebersihan jalan di jalur Provinsi Jawa Barat 1 km adalah 1 orang. Dipastikan mulai hari ini jalannya harus bersih. Kalau jalannya tidak bersih, saya berhentikan. Siapa yang mau bekerja, mau berkeringat, dapat gaji. Tapi kalau nanti jalurnya bagus-bagus, ditaikan gajinya. Dengan catatan tidak boleh nyandung. Oke. Tapi kalau ini mah jalan kabupaten. Baralah. Ini saya habis mengikuti acara Hari Jadi Kabupaten Subang. Kalau pidato terus nggak ada artinya. Harus ada aksinya. Ya tetik kamari aing nitah. Ya jalan jukutna jaranggung tapi kayaknya can diberesan wae. Kurang beresan kurang. Jangan ngomong kewenangan. Ya kan kalau untuk kebaikan nggak usah bisa bicara kewenangan. Betul nggak? Betul. Jalan gor itu mau provinsi, nu kabupaten. Oh, geus runtah masih katwe geus. Oke. Kebaikan jangan pernah bicara kewenangan. Yang penting tidak berebut anggaran. Oke. Mantap. Mantap. Ya kan? Ya kan? Haji naik hidup. Jalan lecir beteng buncit. Gereja di Tabu binaan Dinsos Provinsi Jawa Barat. Ini gereja di Papel, ini diproduksi oleh Anak-anak di Papel. Nih batiknya bagus. Kalau cerah ya, colorful. Cirinya colorful.
Ini nanti pesan ini untuk Iya. Enggak, untuk souvenir diantaranya di sini Pak, di Pemda Pemprov. Nah, busekarnya. kunjungan daerah. Nanti dikasih ini hasil dari anak-anak difabel. Hasil karya anak. Satunya berapa? Ini mereka jual 300.000. 300.000. Dan ini bisa Bu, bisa ini katakan pesenin ya di sini untuk nanti dikasih kantong yang baik. Kemudian orang yang berkunjung di sini nanti pulangnya dikasih batik. dan mereka Hasil, ini tulis batik tulis. ya hasil anak-anak difabel. Kita Ya, binaan Ya kan? dinas provinsi, dinas ya sosial. wes. Provinsi Jawa Barat. Jadi 300.000. 100.000. Saya pesen 1.000. Alhamdulillah. Ya. Siap. Ya, salaman. Siap. Pesen 1.000 berarti 300 juta. Wes aman. Alhamdulillah. Ada nanti yang bayarin. Kabar baik buat Ya, dan nanti kemudian nanti siapin ininya Bu, packagingnya. Tasnya siapin. siap. Alhamdulillah. Kan seneng kan? Sangat senang dari 1.000. Komisi 5 nih. Iya. Termasuk AA Maula. Iya. Perjuangan kita di Komisi 5. Dapat Pak. 1.000 paket. Nah sekarang mereka sudah punya berapa bahannya yang sudah ada? Nanti kita cek. Tapi mereka paling tidak 1 bulan bisa 100 sampai 200. Ya berarti kan kalau 1.000 itu bisa dikerjakan dalam waktu 5 bulan. Ya Alhamdulillah. kan? Jadi selama setahun mereka sudah dapat pekerjaan order dari saya. Order yang sudah pasti. Selain ini juga mereka ada MOP Pak Gubernur. Ada Nah, MOP. cuman bisa nggak kalau ini nanti desain ininya jangan yang ini? Oh siap. Bisa.